Assalamualaikum. Hari ini tanggal 10 Agustus 2023. Saya berangkat ke stasiun Senen untuk tujuan menuju ke Cirebon. Kebetulan ini kereta pertama pagi hari Fajar Utama Solo yang berangkat pukul 5:45. Dan kita nunggu tadi ini ada lokomotif lewat sebelum kita menyeberang ke stasiun Senen. Nah, keberangkatan saya ini naik ojek online dari Kemayoran. Dan sayangnya saya salah pilih tempat turun karena saya turunnya di pintu masuk mobil di bagian timur yang ternyata di sini tidak boleh untuk masuk orang. Nah, ini ibu dan anak ini ternyata pas mau masuk dilarang sama petugas. Alhasil saya juga mengikuti, melewati pintu masuk di seberang terminal Senen. Ini suasana subuh di pasar Senen. Sudah ramai teman-teman. Dan saya meniti trotoar ini di sepanjang pinggir pagar dari stasiun Senen. Stasiun Pasar Senen dan sekitarnya ini merupakan sentral untuk angkutan darat, karena yang pertama ada stasiun Pasar Senen, yang kedua ada terminal Pasar Senen, dan yang ketiga ada halte transit Pasar Senen, dimana jika kita mau menuju ke tempat-tempat lain di sekitar Jakarta, kita transitnya di Pasar Senen. Adzan subuh sudah berkumandang, dan ini kita masih ada di luar area. Sebaiknya kita cari sarapan dulu. Yang banyak di sini adalah penjual kopi di depan pelataran ini ya. Bahkan hampir menutup pelataran di Pasar Senen. Dan kebetulan di pojok itu ada nasi uduk Ibu Ines apa ya namanya. Tapi yang jual bapak-bapak. Oke, kita pesan saja. Pak, nasi uduk ada ya? Ada. Udah Pak, sudah. Itu aja. Nggak usah pakai sambal ya Pak ya? Orang? Ya, orang aja. Telur bulat. Nah, ini segini ini 15.000 ini. Super karbo ya. Sudah nasi pakai mie. Dan ini suasana di sekitar stasiun Senen di dalam. Ternyata parkir mobil sudah banyak, entah itu sedang menjemput atau mengantarkan. Oke, kita masuk saja. Ini saya sudah tidak ngeprint tiket karena tiket yang saya pakai ini tiket yang cetak online. Kalau harus ngeprint, kita harus nyari tempat ngeprintnya, baik yang print mandiri maupun yang oleh petugas yang ada di sebelah kiri kita agak jauh. Tapi kita menuju ke masjid dulu ya teman-teman ya. Nah nih ramainya seperti ini keberangkatan pagi.
Ini jalan menuju ke masjid atau musola yang ada di ujung belakang stasiun. Nah, di dalam situ tuh masjidnya. Padat teman-teman. Nah itu, tapi saya nggak mengulas ya. Cukup tahu saja itu musolanya dan kita masuk di antrian menuju ke peron 1. Untuk senja utama Solo di peron 1 dan antrian sudah panjang. Ini informasi keberangkatan Masjid Utama Solo. Dan itu Bapak petugas ternyata ada 2 WNA yang juga naik kereta ini, tapi mereka dengan tiket cetak dan harus menunjukkan paspor sebagai ID untuk masuk di peron terminal atau stasiun ini. Dan ini saya ada di Premium kereta 3 di situ 3 ya, atau Pak? di gerbong 3. Nah ini teman-teman, ini meskipun ekonomi tapi tempat duduknya sudah reclining seat 22 Aduh, banget. Berarti. dan saya di 9B. Untuk ke arah timur sebaiknya mengambil dari nomor 1 sampai 9 saja ya teman-teman ya. Karena nomor 10 dan seterusnya itu ngadepnya kebalik. Nah, seperti ini, balik. Nah, ini sudah reclining seat. Cuma ini agak-agak coklat, mungkin perlu dibersihkan lagi dari warnanya ini. Terutama yang pas di jahitan itu ya teman-teman ya, ada lekukan itu sudah agak kotor. Mungkin PT KAI bisa memerintahkan untuk membersihkan. Sudah ada layar TV-nya di atas, tapi bukan untuk film, tapi ini untuk pemberitahuan. Dan masing-masing ini dikasih satu terminal listrik atau colokan. Tepat pukul 5.45 kereta mulai diberangkatkan. Jika kita mau ke Solo, ini waktu yang dibutuhkan sekitar 7 jam lebih, 7,5 jam kali. Nah, kita mulai meninggalkan Pasar Senen. Ini suasana di Pasar Senen. Dan setelah kita bergerak terus ke arah timur, kita lihat di sekitar rel ini banyak orang yang menumpuk sampah. Mungkin sudah tidak punya tempat pembuangan lagi, atau mungkin ya membuang yang tidak perlu membayar kali ya.
ada lapangan bola juga. Saya kira kalau dari Pasar Senen ini kita nanti akan berhenti di Jatinegara, tapi kok sepertinya jalan terus ya ketika kita melintasi stasiun Jatinegara, dan kita malah justru berhentinya di stasiun Bekasi. Ini kita melambat karena sedang ada crash dari depan. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia. Hari sudah mulai siang teman-teman semuanya. Semuanya sudah nampak karena sinar matahari. Stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 4 menit. Jalan yang di atas kita ini, flyover ini adalah Jalan Pramuka. PT Kereta Api Indonesia antara lain Sebelum kita mencapai Jatinegara. terowongan bebas rel dan terowongan hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Fajar Utama Solo train, which will take us to our final destination at Solo Balapan. Memasuki stasiun Jatinegara, banyak sekali rel yang menyimpang ke arah kiri, dan kita ini crash. Saya nggak tahu ini dengan kereta apa, yang pasti ini kita crashnya timur dan barat. Nah, di seberang itu adalah depo lokomotif Jatinegara. Di sini dilakukan perawatan dan penyiapan lokomotif yang akan dijalankan. Dan ini gerbong-gerbong seperti gerbong ekonomi. Dan ternyata di Jatinegara ini bukannya melambat, ini kereta malah mempercepat lajunya. Berarti ini tidak berhenti di Jatinegara.
Di stasiun Bekasi, kereta berhenti untuk menaikkan penumpang. Nah, usai dari stasiun Bekasi ini kita melaju makin kencang dan ternyata kecepatannya mencapai lebih dari 100 km per jam, 112, dan bahkan beberapa kali saya lihat di aplikasi Google Map ini sampai 114. Zaman dahulu kala di awal tahun 2000-an ketika saya masih suka perjalanan PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, yang benar-benar menggunakan kereta, saya sering menggunakan kereta Senja Utama dan kecepatannya nggak sampai 100 ini saya kira, karena zaman dulu belum ada ketepatan waktu yang diperlukan. Kedatangan mundur sejam 2 jam itu sudah dianggap biasa. Tapi semenjak adanya reformasi perkereta apian, ternyata kecepatan dan ketepatan waktu ini bisa diperbaiki. Dan saya ini sebenarnya salah mengeklik Google Map ya teman-teman ya. Saya tidak ngeklik gambar kereta, ini masih ngeklik gambar mobil. Jadi yang penting kecepatannya yang dilihat yang sebelah kiri ini dan rutenya ya. Dan kita ini sudah mendekati area Cirebon. Kereta sudah mau berhenti teman-teman. Kita akan turun. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk tarifnya ini dari Pasar Senen sampai dengan Cirebon, tarifnya adalah 250.000. Tapi ini saya kira tarif tertinggi di waktu-waktu ini, karena kalau kita bisa memilih waktu yang tepat mungkin bisa lebih rendah lagi. Dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kereta ini berhenti pada pukul 8.30. Ini pas saya keluar pas 8.30. Jadi sebenarnya kecepatan di atas 100 dan sebagainya itu sudah diatur di segmen-segmen mana harus cepat, di segmen mana harus lambat. Dan ini karena kereta berhenti di jalur tengah, ini saya menelusuri kereta, saya kira itu mau berujung di ekor kereta dan menyeberang, tapi ternyata di sini sudah ada underpass untuk penyeberangan, jadi lebih mudah. Nah, ini ada dua kolom atau dua pintu keluar. Kalau kita terus tadi ya masih di jalur yang sama, tapi kita ambil yang ke kanan. Dan ini kita sudah keluar di stasiun Cirebon. Beginilah bentuk stasiun Cirebon, masih mempertahankan bangunan lama. Berbeda dengan stasiun Pasar Senen yang melengkapi dengan bangunan baru yang dilengkapi atau
ditutup dengan kaca untuk memperluas area ruang tunggu. Nah, dari sini saya naik ojek atau ojol ya, ojek online dari aplikasi Grab untuk menuju Villa Alam Manis yang berada di arah Jalan Kuningan. Ada ya luhur ya. Oh. Saya itu punya teman di Boja yang suka jualan sayur. Namanya Aris Jadi beginilah keramaian kota Cirebon, nggak begitu ramai. Tapi nggak tahu Bojanya Mungkin ini di mana. karena Saya sudah belum pernah ke rumah. kelewat jam masuk kantor dan jam masuk sekolah. Dan ini pemandangannya indah sebenarnya teman-teman, kita mulai menanjak. Yang saya nggak tahu ternyata ini adalah jalur utama Kuningan ya. Kita bergerak di jarak sekitar 10 km di jalur Kuningan, di mana kita ketemu bis Prima Jasa, Putra Loragung, dan bis-bis antar kota antar provinsi lainnya. Kita juga melewati Bandara Panggung yang merupakan bandara untuk sekolah penerbangan. Nah, kita di sini nih teman-teman. Ya. Sekitar 10,7 dan jalannya ini sangat lebar. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.